Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trismayani Masnan, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum cara pemberian obat pada anak. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah keperawatan anak yang diampu oleh Ibu Nurse Mila Sartika Eskep Mkep, Ibu Nurse Aprilina Sartika Eskep Mkep, dan Ibu Nurse Yulidia Nurpratiwi Eskep Mkep. Sebelum melakukan video praktik, saya akan menjelaskan tentang definisi obat, regulasi obat, macam-macam sediaan umum, cara pemberian obat, dan prinsip pemberian obat. Definisi obat. Obat adalah zat atau bahan campuran dalam dosis yang layak yang dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit. Regulasi obat terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada obat bebas, yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat keras dan psikotropika, yang keempat ada obat narkotika, dan yang terakhir ada obat tradisional. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras, namun dapat dijual dan dibeli dengan bebas di pasaran tanpa resep dokter dan disertai peringatan, contohnya CTM. Yang ketiga, obat keras dan psikotropika. Obat keras ini adalah obat yang hanya bisa dibeli di apotik dan dengan resep dokter, contohnya asamefenamat. Nah, selanjutnya obat psikotropika adalah obat yang keras, baik secara alamiah maupun sintesis bukan narkotik, contohnya diazepam. Yang keempat, obat narkotik. Obat narkotik ini adalah obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya kesadaran, kemudian menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya morfin. Yang kelima, obat tradisional. Obat tradisional ini ada 3 kategori. Yang pertama, jamu herbal, yang kedua, herbal berstandar, dan yang ketiga, pitoparbaka. Cara pemberian obat. Yang pertama ada peroral. Peroral ini cara pemberiannya itu dimasukkan melalui mulut. Nah, oral ini termasuk pemberian obat yang mudah, aman, dan praktis. Yang kedua, ada oral mukosa. Oral mukosa ini adalah pemberian obat melalui mukosa di rongga mulut. Oral mukosa ini memiliki 2 kategori. Yang pertama ada pemberian obat secara sublingual, dan yang kedua secara bukal. Pemberian obat secara sublingual adalah obat yang diletakkan di bawah lidah sehingga tidak dinaktivasi karena tidak melewati hati. Sedangkan pemberian obat secara bukal adalah obat yang diletakkan di antara pipi dan gusi. Selanjutnya ada pemberian obat secara parenteral atau pemberian obat secara injeksi, yaitu bisa melalui intrakutan, intramuskular, intravena, intraarteri, dan subkutan. Yang keempat, pemberian obat secara rektal, yaitu pemberian obat melalui rektal atau dubur. Yang kelima, ada pemberian obat melalui topikal, yaitu dengan cara mengolesi permukaan kulit. Macam obatnya yaitu seperti salep dan krim. Dan yang terakhir, cara pemberian obat dengan inhalasi, yaitu dengan cara disemprotkan untuk disedot melalui mulut atau hidung, dan penyerapannya dapat terjadi di selaput mulut, tenggorokan, dan pernapasan. Nah, prinsip cara pemberian obat itu ada 6B. Yang pertama, benar pasien, yang kedua, benar obat, yang ketiga, benar dosis, yang keempat, benar waktu, yang kelima, benar cara pemberian, dan yang terakhir, benar dokumentasi. Di sini ada air minum, sendok atau pipet,
Kemudian ada obat, baik obat cair maupun yang sudah digerus. Lalu ada buku catatan dan pulpen. Dan jika anak tidak mau minum obat, bisa ditambahkan madu untuk menambah rasa manis. Selamat pagi. Benar, ini dengan Ibu dari anak yang bernama Melati? Iya, Sus. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Suster Trisma yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan pagi ini saya akan memberikan obat pada anak Ibu yaitu agar anak Ibu cepat sembuh ya Bu. Iya, Sus. Baik. Bantuan, Ibu bisa datang ke station atau Ibu bisa memencet tombol yang ada di belakang kepala anak. Ya, Sus. Baik Ibu, saya permisi. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam tindakan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.